Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita sebagaimana biasanya kita lembutkan dulu hati kolbu kita dengan zikir beberapa menit. Mudah-mudahan dengan lembutnya kolbu kita kebuka mata hati kita dan lebih mudah kita memahami ilmu-ilmu ketuhanan yang akan kita kaji bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini coba kita bahas kitab Al-Hikam. Pernah kita bahas Al-Hikam. Bait pertama, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujud az-zalal. Setengah tanda bahwa orang itu bersandar pada dirinya sendiri, atau seseorang, ya setengah dari tanda orang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya. Ya. Ada orang yang beramal, dia sangat mengandalkan amalnya. Tanda-tandanya adalah yaitu kurangnya harapnya terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya satu kesalahan atau dosa. Nah, kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berlindung, berharap, bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang menghidupkan, mematikan kecuali Allah, termasuk memberi nikmat, menolak bala hanya Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir memang kita disuruh beramal, sedangkan hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha. Walaupun kita sudah beramal soleh banyak, tetapi kita tidak boleh bersandar kepada amal. Tauhid yang paling sempurna itu, walaupun kita sudah beramal, ya banyak amal soleh kita, rajin sholat duha, rajin puasa Senin Kemis atau puasa Daud, ya rajin zikir setiap habis subuh kita iktikaf zikir sampai terbit matahari. Walaupun kita sudah beramal banyak begini, tetap kalbu kita itu hanya berharap bersandar kepada Allah. Karena kalau masih bersandar kepada amal, sebenarnya tingkatannya masih rendah. Nah, ini yang disebut ya, tanda-tanda orang itu ya, bersandar kepada amal. Nanti harapan kita akibatnya kurang sama Allah. Maka sebenarnya tauhid yang benar itu adalah tetap bersandar ke Allah, berharap ke Allah. Karena tidak ada yang memberikan segala sesuatu yang baik, kita bisa melaksanakan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tauhid yang paling sempurna itu termasuk apabila kita berbuat baik, kita merasa tidak melakukannya. Inilah yang disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Ini sering kita ulang. Umar bin Khattab pernah mengatakan, seseorang yang sudah sampai kepada makom sempurna, maka dia akan punya rasa, qalbunya akan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kecuali hanya karena Allah. Maka orang-orang yang sudah arif billah, ciri-ciri orang makrifat sempurna adalah dia senantiasa bersandar kepada Allah, tidak pernah lagi bersandar kepada sesuatu selain Allah. Ya, karena dia menatap Allah, menyaksikan Allah, dan setiap saat dia hanya bersandar kepada Allah. Walaupun amal terus. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini disebutkan Allah dalam Quran surah Yunus 59.
Disebabkan karunia Allah dan rahmatnya lah, dengan demikian kamu bisa yafrahu, bersenang, bahagia. Itu lebih utama daripada harta yang mereka kumpulkan, harta yang dikumpulkan orang-orang kafir. Jadi rahmat Allah membuat kita hidup tenang, nyaman, membuat kita hidup bahagia, kalbu kita tidak gerusak-gerusuk, hati kita tidak sengsara, ya, tetapi mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kenyamanan dalam hidup, rasa cukup yang berkepanjangan, rasa cinta yang berterusan, rasa rindu yang tidak putus kepada Allah, dan harapan ini jauh lebih utama dari harta-harta yang diterima orang-orang kafir dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena apabila nanti kita sudah sampai seperti itu, kita kembali kepada Allah, akan disempurnakan rohani kita, dan makam kita akan mendapatkan makam yang sangat tinggi di sisi Allah. Berbeda dengan orang yang punya harta tapi tidak punya rasa bertuhan, tidak dekat. Maka selesailah sudah. Tak ada lagi kenikmatan sesudah itu. Bahkan harta banyak tanpa diiringi dengan kedekatan kepada Allah, rohani keropos, spiritual kosong, akibatnya harta selalu mengganggu pikiran dan membuat hati kita susah. Ya. Kebanyakan orang susah itu disebabkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalbu kita ini, ruh kita sudah dikutuk. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir baru dia merasakan itmain, merasakan ketenangan, kenyamanan. Kalau tidak zikir, maka dia tidak akan merasakan kenyamanan. Maka wajar Ibnu Taimiyah juga mengatakan, zikir dengan ruh itu ibarat air dengan ikan. Ikan kalau diletakkan di air, dia tenang, nyaman. Tapi kalau dia keluar dari air, maka dia akan menggelupur-gelupur. Maka ruh kita ini kalau dia dibuat lupa terus-menerus sama Allah, maka dia tidak akan merasakan kenyamanan hidup, ketenangan. Maka wajar Nabi mengatakan, idza marartum biriyadil jannah farata'u. Kalau kamu lewat taman surga, singgahlah, mampirlah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Riyadul jannah itu, taman surga itu apa Rasul? Kata Rasul, hilakaz zikr, halakah. Halakah itu melingkar. Halakah zikir. Ya, jadi salah satu yang paling Allah senyumi, Allah sukai adalah ketika kita berzikir melingkar, berzikir sama-sama. Ya, makanya sebenarnya kalau mau merasakan energi lebih kuat tadi, zikir itu sebenarnya kita melingkar itu, rapat-rapat. Jadi nggak ada energi yang putus. Ini kan kita jarang. Maka nanti kalau jemaah-jemaah yang sudah ikut ke Pondok Indah kemarin bilang sama saya, Ustadz, kok beda ya rasanya zikir di Mushola Para Madinah dengan zikir di Masjid Ittihad yang kita lakukan. Ya pasti beda. Kenapa beda? Karena kita kan energinya putus nih, nggak rapat-rapat. Kemudian kalau di Para Madinah semuanya sudah berbaiat, banyak orang lamanya yang kolbunya sudah hidup rasanya, sehingga kiri kanan kita itu membantu hidup kolbu rasa bertuhan kita. Ya. Kalau di sini secara umum saja, ya. Jadi rasanya pasti beda. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, halakah zikir itulah yang membuat kita riyadul jannah. Apa ciri jannah, surga? Surga itu dicirikan dengan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan, kesenangan, gitu ya. Ya. Jadi ada ketenangan. Jadi kalau kita masuk halakah zikir, kita tenang, nyaman, karena itu majelis malaikat. Dan salah satu majelis yang paling Allah tersenyum atau sangat menyenanginya, itu salah satu yang disenangi adalah majelis zikir. Kemudian salah satu yang membuat Allah tersenyum di samping majelis zikir, bersab-sabnya orang yang mau berjihad. Nah, itu Allah tertawa, tersenyum, karena mereka bersiap mengorbankan. Apabila kita halakah zikir, Allah juga sangat senang, dia tersenyum melihatnya. Karena kita mengingatnya di majelis ramai, maka Allah pun, barang siapa yang mengingatku di majelis ramai, maka aku akan mengingatnya di majelis para malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diceritakan di tengah-tengah malaikat, diingat.
Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita beramal jangan bersandar kepada amal. Tidak boleh, tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak baik bersandar kepada amal, ya. Orang yang bersandar kepada amal usahanya itu dia selalu lupa pada karunia rahmat Allah yang memberi taufik hidayah kepadanya untuk beramal. Maka nanti yang muncul adalah sombong. Masih mudah memunculkan rasa sombong, ujub, merasa sempurna. Mohon maaf. Makanya orang-orang yang bersyariat tidak belajar hakikat, tidak mengikuti spiritual Islam, ya nanti dia kalau rajin sholat sombong itu. Dia ngerasa dia yang paling nyunah, dia merasa dia yang paling bagus amalnya, padahal dalamannya masih keropos. Kenapa? Karena dalamannya tidak diperbaiki gitu. Tapi kalau orang yang bertarikat, dia tawadu. Ketika dia sholat, dia kosong. Dia merasa nggak ada apa-apanya, la haula. Jadi yang menggerakkan itu dia lihat Allah, bukan dirinya. Nah, ketika kita merasakan yang menggerakkan Allah, ya sudah. Kan kita merasa nggak ada apa-apanya. Setelah merasa nggak ada apa-apanya, nggak ada sombongnya. Wong yang beramal tadi kan kena taufik Allah, dibantu Allah. Nah, tapi orang yang tidak punya rasa seperti ini, dia bersandar kepada amal, oh aku sudah ngamalin sunnah, ini sunnah. Akhirnya dia merasa sombong dengan amalannya. Ini orang yang nanti gampang kehilangan, ya, kehilangan rahmat Allah. Ini yang pernah terjadi kepada iblis. Nah, muncul. Yang lalu ada yang bertanya kepada saya, ya, tapi pertanyaannya cenderung mengkritik. Untuk apa belajar ma'rifatullah dalam-dalam, katanya. Kenapa? Ya, belajar ma'rifatullah dalam-dalam percuma, nanti membuat kita sombong seperti iblis, katanya. Orang yang mengenal Allah itu ujung-ujungnya nanti kayak iblis, sombong, katanya. Nah, inilah orang yang nggak ngerti ilmu ma'rifat. Ini pasti orangnya nggak pernah ngikutin tarikat. Karena kalau kita bertarikat, kesombongan ego itu dicampakkan sejauh-jauhnya, ya. Nah, jadi kalau setelah itu saya teliti, seperti kata masyayikh kita, salah satu musyrik kita, sebenarnya ma'rifat iblis itu tidak sempurna, Bapak Ibu. Ya. Kalau dia benar-benar ma'rifatnya sempurna, dia tidak akan mau mengingkari atau tidak mentaati Allah, tidak akan mau menyombongkan diri. Kalau ma'rifat sempurna, karena ma'rifat sempurna itu la haula wala quwata illa billah, merasa enggak ada apa-apa, panah. Kalau masih muncul egonya, itu ma'rifatnya tak sempurna. Ya. Nah, jadi dia karena enggak belajar spiritual, dia bilang, siapakah yang lebih tinggi, yang lebih dalam ma'rifatnya selain iblis? Nah, ini sudah salah fatal ini. Ma'rifat iblis itu ma'rifat rendah. Ya. Ma'rifat tinggi itu ma'rifat para nabi, para rasul, para wali. Kalau iblis ma'rifatnya rendah. Walaupun dia bisa berdialog sama Allah, tapi sebenarnya dia belum mengenali Allah secara sempurna. Ya. Sebenarnya di dalam perjalanan spiritual kita pun nanti bisa dialog atau mendapatkan ilham dari Allah. Sering kalbu kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sebut jangankan iblis, sedangkan dalam Quran an-namal, lebah saja pun bisa dapat wahyu. Wauha ilan nahli, kami wahyukan kepada nahal, an-nahal, lebah. Untuk apa? Anta jangan sangkar kalian di bukit-bukit. Ini kan artinya seperti kata Syekh Siti Jenar, lebah ini pun sebenarnya bisa dapat wahyu. Bayangkan binatang aja bisa dapat wahyu. Cuman untuk binatang disebut ulama bahasanya dihaluskan. Namanya ilham, insting, bisikan, insting, perintah. Nah, itu ke binatang. Kalau ke manusia, kepada wali ilham, kepada nabi baru wahyu namanya. Tapi Al-Quran menggunakan kata wahyu. Wa auha ilan namal, ilan nahli. Kami wahyukan kepada lebah. Bahasa Qurannya, teksturnya kami wahyukan, wahyu. Auha, dari kata wahyu. Nah, maka dia salah beranggapan karena dia tidak memahami spiritual Islam, tidak belajar. Dia anggap ma'rifat iblis itu sudah sempurna. Ma'rifat iblis itu ma'rifat yang sempurna, kata Imam Ghazali. Kalau sudah benar kita ma'rifat kepada Allah, maka akan muncul rasa cinta dan rindu.
Kalau sudah muncul rasa cinta dan rindu, maka muncul nanti kepatuhan yang penuh. Namanya khusyuk, huduk. Patuh. Nah, iblis belum patuh, dia belum cinta sama Allah. Ketika disuruh Allah dia sujud kepada Adam, dia tidak mau. Ya Allah, aku nggak mau sujud, aku lebih baik dari dia. Ada riwayat lagi mengatakan kalau dalam buku-buku tasawuf ada riwayat yang menambah. Ya Allah, aku nggak mau sujud sama selain engkau, aku mau sujudnya samamu aja, katanya. Lalu Allah balas, kamu kok ngomong gitu? Yang nyuruh sujud kan aku, bukan orang lain. Bukan Jibril, bukan malaikat nyuruh sujud. Yang nyuruh sujud engkau kan aku, kata Allah. Bukan orang lain, kan aku yang nyuruh. Nah, kalau kau benar-benar taat mencintaiku, ya ikutin begitu. Nah, ini yang diingkari iblis. Ya. Nah, dari situlah kita paham makrifat iblis ini tidak sempurna, tidak menghasilkan rasa cinta yang mendalam, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Al-Ghazali menyebut orang yang sudah makrifat sempurna pasti dia nanti cinta kepada Allah. Kalau orang belum makrifat, dia cintanya masih cinta monyet. Nah, bahasa Al-Ghazali begitu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka makrifat yang paling sempurna adalah makrifat Nabi Muhammad, baru makrifat para wali dari kalangan sahabat, ya. Maka disebutlah nanti dalam Quran, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu adalah makhluk a'launa, yang paling tinggi. Sedangkan malaikat itu disebut dengan illiyin, makhluk tinggi, makhluk mulia. Untuk manusia yang beriman, a'launa, makhluk paling mulia. Nah, dari sumber unsur penciptaan, kita pun lebih tinggi derajatnya manusia. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Sebenarnya iblis tidak bisa melihat ruh Nabi Adam, tidak bisa melihat ruh Rabbaninya atau nuraninya, Nur Muhammad yang ada pada Nabi Adam. Dia tidak mampu melihat, tidak tembus kasapnya ke sana. Nah, itulah yang membuat dia merasa lebih mulia. Sekiranya dia bisa melihat cahaya nurani hati Nabi Adam itu terang benderang, maka dia sadar api itu tidak lebih mulia daripada cahaya. Ya. Di alam keabadian yang paling mulia itu adalah makhluk cahaya. Makhluk cahaya, makanya Allah menyebut dirinya kan, Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu cahaya langit dan bumi. Jadi di situ digunakan lapas Allah. Lapas Allah itu lapas zat, nama nafs, nama dirinya. Bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, nama sifat, tapi langsung Allah, nama zat. Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu cahaya, sumber cahaya langit dan bumi. Nah, dari cahaya zatnya diciptakanlah min nuri wajhi, dari cahaya wajahnya, zatnya diciptakanlah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad diciptakanlah ruh-ruh orang beriman. Dari ruh-ruh orang beriman, cahayanya diciptakanlah malaikat. Jadi malaikat itu derajatnya di bawah orang-orang beriman, orang soleh. Nah, dari cahaya malaikat dikonversi lagi, diciptakanlah api. Api itulah alat atau sumber pembuatan jin. Jin kan tercipta dari min nari masnun, dari api yang menyala. Jadi api itu asalnya dari cahaya. Ya. Bagaimana cara Allah membentuknya? Allah alam itu kekuasaan Allah. Tapi ulama berpendapat begitu, dari cahaya turun ke api. Nah, makanya derajat jin itu di bawah manusia. Ya. Malaikat pun di bawah manusia, orang-orang soleh. Apalagi cuma jin iblis. Iblis itu golongan jin. Wa kana minal jinni. Dia itu adalah golongan jin. Nah, makanya salah keliru besar kalau orang mengatakan iblis itu makrifatnya tidak ada yang lebih tinggi makrifat dari iblis. Ini konyol. Mana mungkin makrifat iblis lebih tinggi dari para nabi, para rasul, para wali? Tidak begitu. Ya. Nah, ini harus dipahami. Dalam ilmu tasawuf, ilmu spiritual itu keliru. Berdasarkan dalil juga keliru. Ya, karena dia memahaminya pakai akal. Dia tidak memahaminya pakai ilmu spiritual, ilmu tasawuf. Sehingga dia menganggap iblis itu sudah sempurna makrifatnya, mengalahkan para nabi dan rasul. Kalau iblis bisa mengalahkan makrifatnya, mengalahkan nabi dan rasul, dia masuk ke wilayah lahut bisa. Jibril aja nggak bisa ngikut Nabi, ya Muhammad sampai di sini bisa kuantar. Lebih dari ini aku akan kebakar.
Jibril aja kebakar, apalagi cuman iblis ya lebih kebakar lagi kan, lebih nggak bisa lagi. Nah, ini harus dipahami secara benar ya. Kalau tidak belajar, maka nanti pemahamannya sering keliru. Maka sering saya sebut, belajarlah ilmu agama sama ulama yang ahli di bidangnya. Belajar tasawuf jangan dengan ahli hadis, apalagi dengan kelompok salafi, wahabi, ya pasti miring semua. Kenapa? Karena mereka bukan ahlinya. Sama dengan Bapak minta penjelasan gigi dengan dokter jantung. Dijelaskannya gigi secara rinci. Dia dokter jantung, bukan ahli gigi. Ya salah-salah lah. Kalau ada dokter gigi hadir di situ, ya ketawa-ketawa lah dia. Apaan nih katanya kan. Nggak mungkin bisa dikalahkannya, kecuali dia ahli. Ya, kecuali dia mendalami. Saya S1 S2 3-nya syariah, hukum Islam. Lebih dari 10 tahun kan. 6 tahun, 2 tahun, 4 tahun belajar syariat Islam, ya, di luar aliyah dan seterusnya. Nah, tasawuf ini pun saya pelajari tarikat ini lebih dari 10 tahun. Jadi di kampus belajar syariah, di luar saya bermursyid belajar tarikat, hakikat. Sehingga saya secara umum menguasai ilmu ini, saya kuasai pokok-pokoknya. Bahkan sebahagian lebih rinci bisa kita jelasin. Kenapa? Karena memang sudah kita dalami, ya. Dan saya pun berani mengajarkannya karena sudah diizinkan sama gurunya, gitu. Kalau belum dapat izin nggak berani. Karena dulu yang spiritual tarikat itu harus ada izin, ijazah. Kita jadi khalifah atau jadi wakil mursyid dan seterusnya, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga yang terjadi pada Qarun kan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapat harta ini karena ilmuku. Inilah orang bersandar kepada amal. Jadi secara umum bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang beramal soleh di level syariat, dia masih selalu merasa dirinya yang sholat, dirinya yang beramal. Itulah nanti yang menyembulkan sombong. Kawannya nggak pernah ke masjid, aku tiap hari udah 20 tahun ke masjid katanya. Rajin emang ke masjid pak. Tapi menunjukkan rasa sombong. Tapi kalau orang sudah makrifat dan tasawuf, dia nggak gitu. Dia ngerasa yang sholat tadi yang menggerakkan itu bukan dia, udah la haula dia kan, la haula wala quwwata. Yang menggerakkan Allah. Ya kalau dia ngerasa yang gerakan Allah, apa yang mau disombongkan? Oh bukan saya kok. Nah begitu. Nah, itulah bedanya, makomnya. Nah, disitulah makanya kita penting belajar ilmu hakikat, biar jangan nanti larinya seperti iblis. Maka orang-orang yang bersyariat saja ya rata-rata ya sombong kan. Dia merasa dia yang paling hebat, dia yang paling benar dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, binatang dan manusia, maka jangan menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri. Nah, itulah yang disebut dalam tasawuf ego. Kita merasa kita beramal karena diri kita merasa kita paling alim, kita merasa paling banyak ibadahnya, ya. Kalau di daerah saya dulu sampai ada orang Sari itu ngomong gini, kalau aku nggak ke masjid, kalau nggak ada aku yang jaga masjid ini masyarakat ini ditimpa ajab semua ini katanya. Karena dia rajin ke masjid, emang dia marbot masjid gitu kan. Tapi bahasa itu kan tidak boleh. Itu memunculkan ujub, kesombongan, dan itu membuat amal sirna, ya. Maka jangan mengucapkan Allah dengan kekuatan diri sendiri seolah-olah merasa sudah cukup kuat dan dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah. Padahal kita beribadah karena taufik Allah, pertolongan Allah. Tanpa rahmat hidayat taufiknya dan karunia-Nya kita akan sulit beramal. Ya, berat badan kita, malas ke masjid, kan gitu. Serba malas, mau beribadah, baca Quran malas, berzikir malas. Kalau tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita harus meneladani model Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diberi rezeki
baru beri karunia, maka dia katakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkura am akfur. Ya, ketika dia mendengar suara suara semut dari kejauhan. Ya ayuhan namlud khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudih. Semut-semut, masuk. Nanti kalian mati diinjak-injak Nabi Sulaiman sama pasukannya. Nabi Sulaiman senyum. Dan mukjizatnya bisa mendengar, bisa memahami bahasa binatang itu. Lalu dia mengucapkan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Untuk mengujiku bersyukur atau kufur. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Tuhanku maha kaya dan maha mulia, tidak membutuhkan diri kita. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman itu merasa bahwa mukjizat yang diterimanya itu bukan dari dirinya, bukan karena amal solehnya. Dia merasa itu karunia Allah gitu. Itulah yang dihilangkan, keakuan kita, keegoan tadi. Ya, sebab kalau itu tak hilang, kita nanti cenderung seperti iblis. Makanya guru kita mengatakan sebenarnya musuh yang paling berat itu adalah ego diri kita sendiri. Sampai iblis pun kalah dengan egonya gitu. Ya. Iblis menggoda kita, sedangkan dia kalah dengan egonya sendiri. Iblis kalah dia dengan egonya sendiri. Dia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Hikam. Ini lapas pertama. Ya. Min alamatil i'timan alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal, berkurang harapan dia, raja dia berkurang harapannya untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahasa hikmah yang sebenarnya Al-Hikam ini adalah bahagian dari ilham yang diungkapkan beliau, atau bahasa kolbu, suara ruhani beliau yang dituliskan menjadi sebuah hikmah. Ya, dan hikmah-hikmah itu, suara kolbu atau ilham itu tidak ada yang bertentangan dengan Quran. Nah, inilah kelebihan orang-orang sufi besar, tasawuf. Mereka punya suara kolbu, mereka sering mendapatkan ilham. Jadi bahasanya halus, menyentuh kolbu, karena dia dari kolbu terbitnya memang. Nah, halus dia. Tapi kalau orang yang tidak belajar tarekat, tidak mensucikan kolbu, dia tidak punya al-hikam ini. Tidak punya dia nih. Perhatikanlah ulama syariat, tidak ada yang punya karya seperti al-hikam. Kenapa? Karena mereka bahasanya banyakkan bahasa akal, pemahaman. Beda dengan bahasa kolbu. Nah, itulah makanya ini salah satu bukti al-hikam ini ilham yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Quran Sunnah. Artinya apa? Ilham itu tidak ada yang bertentangan dengan Quran Sunnah. Dia hanya memerinci saja, menguatkan Quran Sunnah saja. Itu fungsinya. Ya. Baik, saya kira itu saja penjelasan saya. Kita banyakin dialog. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau tanya? Ini baru sekali saya bahas Al-Hikam ya. Al-Hikam ini hanya percikan-percikan hikmah saja ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bolehkah kita bertawasul dengan amal kebaikan yang telah kita perbuat? Jadi bertawasul, kalau tadi kan Ustaz bilang bersandar gitu ya. Iya. Kalau bertawasul itu bagaimana sebenarnya caranya? Iya. Kalau bersandar, kita membanggakan amal kita, seolah-olah amal kita itulah yang melindungi kita. Ya. Maka nanti hasilnya bisa sombong. Aku paling alim sini, aku yang paling rajin ke masjid aku. Nah, itu yang menyebabkan sombong. Tapi kalau bertawasul dengan amal soleh, itu kita berdoa kepada Allah dengan mengingat perbuatan baik kita. Misalnya gini, ya Allah,
Kalau ini kan disepakati ulama kebolehannya ya, kebolehannya sepakati. Ini sebenarnya berawal dari 3 orang masuk ke dalam gua. Satu lagi mengatakan, ya Allah, aku kemarin sangat taat kepada orang tuaku. Jika engkau menganggap amal soleh paling baik, Allah bukakanlah pintu gua ini gitu. Itu boleh sepakati, boleh. Tapi kan dia mintanya ke Allah gitu. Allahnya nggak hilang. Diutamakannya Allah, cuman diingatkannya Allah, aku kan pernah begini ya Allah, tolonglah aku. Kalau bahasa kita, kemarin kan kalau manusianya ya, kemarin kan sudah saya bantu, bantulah saya, masa saya aja bantu kamu, merayu namanya Pak. Jadi kita pun sama Allah itu sebenarnya merayu. Ya Allah, kemarin kan aku sudah mentaatimu, sudah melakukan ini, kalau kau anggap baik ini, tolonglah aku begini-begini. Nah di situ tidak ada sombong. Karena kita bermohon, di berwasilah itu kita bermohon kepada Allah gitu ya. Jadi tidak ada sombongnya. Kalau yang tadi kan Allahnya jadi hilang, dia bersandar kepada amal. Jadi nggak berharap sama Allah, nukson. Rojaknya harapannya ke Allah nukson, berkurang jadinya. Karena amal yang dilihatnya, itu yang menyebabkan sombong. Nah, kalau ini nggak berkurang harapan kita berharap ke Allah, cuman kita ingatkan gitu. Kita ingatkan, ya Allah, tolonglah aku, bukakanlah pintu gua ini. Ya Allah, kemarin kan aku pernah begini-begini. Kalau kau anggap itu amal soleh, tolonglah aku, bantulah aku. Nah, kan gitu kan. Jadi berwasilah itu dengan amal soleh itu tidak mengurangi nuqsanul roja, tidak mengurangi harapan. Ya, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja bedanya. Ada lagi? Silakan Pak, itu Ibu yang ada lagi pertanyaan, kami silakan. Ini Al-Hikam ini udah ada yang bahas Pak. Al-Hikam ini ada yang bahas. Maksudnya ada yang membahas. Maksud saya di masjid ini udah ada yang bahas Al-Hikam khusus. Belum ada. Oh. Jadi Ibu-ibu ada yang ingin bertanya, Ibu? Ya, ada lagi yang mau tanya, Ibu-ibu? Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, di dalam kita marifat pada Allah itu, bolehkah kita mendalami siapa diri kita ini? Kemudian hubungannya dengan Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, di dalam menajamkan jiwa ini dalam rangka marifat tadi, apakah ada amalan-amalan yang bisa menajamkan daripada kata hati, katakanlah kata hati, ataupun akselerasi di dalam melihat sesuatu itu langsung pada akhirnya pada Sang Pencipta. Bolehkah seperti itu? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jelas. Kurang jelas ya? Kurang jelas sih Pak Bambang, mohon maaf. Agak menderu dia ya. Oh maaf ya. Yang pertama tentang untuk marifat kepada Allah, itu kita mencoba mengenal diri kita sendiri. Siapa kita, di mana kita, dan mau kemana kita. Itu apakah juga salah satu ilmu untuk mengarah kepada mengenal Allah. Kemudian yang kedua, di dalam meningkatkan jiwa ini di dalam melihat sesuatu itu, atau hati ini di dalam melihat sesuatu itu, apakah ada amal atau yang bisa mengarah ke situ Pak Ustaz? Lebih makin makin tajam gitu kira-kira. Iya. Mengenal diri itu sebenarnya sebenar diri kita ruh. Ya, kenalilah ruh kita. Ruh itu, setiap ruh itu menempel padanya rasa. Ya. Jadi diri kita itu ada ruh yang berpikir, ruh yang merasa, itulah diri kita.
Apabila nanti ruh ini dikendalikan hawa nafsu, bersekutu dengan hawa nafsu, dengan akal, jadilah ego. Kalau dia bersekutu dengan hawa nafsu dan akal, jadi ego dia. Ya. Makanya untuk melepaskan diri dari hawa nafsu dan akal, kita zikirnya zikir pasrah, tawakal, kosong. Nah, kalau ilmu Jawa kuno namanya suwung, mirip tapi nanti ada perbedaan sedikit gitu ya. Kosong, kosong itu apa? Ya kita merasa kita nggak ada apa-apanya lah kalau billah. Jadi ruh kita itu, rasa kita itu jangan lekatkan ke akal, suruh akal standby, jangan lengketkan ke hawa nafsu. Tolak dia keinginan hawa nafsu. Keinginan hawa nafsu itu apa? Selain Allah. Maka kita nggak usah berkeinginan. Waktu zikir nggak ada yang kita ingin kecuali Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Tuhanku, engkaulah ku maksud, ridhomu lah yang ku cari. Datang hawa nafsu, diingatkannya kita, itu anakmu lagi gini cari duit kau, kata. Nggak peduli, nanti aja, ini mau zikir dulu, kan gitu. Ya tepis dia. Karena setan bisik nunggangi hawa nafsu. Dia lihat keinginannya. Nah itulah dikenali Pak, diri kita itu. Yang ruh tadi, yang berpikir, yang merasa. Nah jadi nanti kesadaran terhadap diri kita tadi yang merasa, rasa itu dia punya rasa bertuhan, dihadapkannya ke Allah. Jadi muncullah yang namanya kesadaran. Jadi ciri orang yang ma'rifat sempurna itu dia sadar. Sadar diri namanya. Dia selalu sadar. Awas, kalau orang Jawa bilang eling, sering eling gitu ya, sering ingat. Sadar diri. Jadi puncak dari ma'rifat itu salah satunya kesadaran. Sadar kita diri kita. Bisa kita menempatkan diri kita. Sehingga nanti bisa kita mengendalikan diri. Dicaci maki orang kita, itu yang berat. Ciri orang sempurna ma'rifat, dicaci maki, dia tenang aja. Karena dia bisa menempatkan diri. Dia nggak mau ikatkan rasanya, ruhnya itu ke hawa nafsunya, egonya, sehingga dia marah, nggak mau dia. Nah, itu cirinya. Karena dia bisa mengendalikan itu. Karena sudah kenal dia. Ya, kenal dia, sering diperhatikannya, dan dibaliknya itu baru nanti Allah. Nah, itulah nanti kenal diri, maka mudah mengenali Allah. Maka kenali rasa itu, rasa jasmani ini, rasa ruhani ini, rasa nurani, Nur Muhammad tuh, rasa Rabbani, rasa Ruh Qudsi paling tulus. Ya, maka nanti khusyuk itu kalau misalnya rasa jasmani makan minum asin, rasa nafsani, rasa ruhani sedih, senang, kemudian rasa nurani itu ya rasa bertuhan, ingin dekat sama Allah, ya, ingin dekat sama Allah. Sebahagian menyebut cinta di rasa nurani, rasa cinta, rasa rindu, baru rasa Rabbani. Rasa Rabbani ini rasa Tuhan yang dititip ke kita. Itu alat sambung untuk melihat Tuhan, langsung merasakan kenyataannya. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kita nanti menyaksikan Allah itu lewat ruh Rabbani itu, mata ruh Rabbani. Satarona rabbakum, kelak kalian akan melihat Tuhan kalian sama seperti bulan purnama ini. Bukan zat Allah seperti bulan purnama, tapi penglihatan kita mudah melihat, menandai Allah seperti mudahnya menyaksikan bulan purnama. Ya, bagaimana bentuk rupa warnanya? Bentuk rupa warnanya tidak mesti berbentuk berupa berwarna. Ya, ibaratnya bapak makan enak, dirasa jasmani enaknya nih, ya Allah, minum es kayak di surga. Waktu buka awak kan kayak di surga minumnya. Kadang-kadang kita minum es buah itu kan rasanya kayak di surga kalau lagi enak banget kan, buka puasa. Nyata nggak rasa enak itu? Nyata kan? Enaknya, nyatanya. Sama dengan bulan purnama, nyatanya, terangnya gitu. Mudahnya menyaksikannya. Nah, ibarat begitu, ya. Maka dalam ilmu tasawuf, karena zat itu tidak terjangkau, disifatilah zat itu sifat maknawi dan ma'ani. Wujud kidam baqa mukhallafatul hadis. Nah, dia tidak disifati dengan tangan kaki, sifat jisim. Karena sifat jisim itu sifat alam nyata, sifat makhluk yang terlihat. Sementara zat Allah itu sebenarnya zat aslinya tidak terjangkau. Hakikatnya ya namanya hakikat. Hakikat itu ma'ani, maknawi.
Tapi kalau misalnya dijahirkan dalam bentuk fisik, nah ini yang bahaya nanti, Pak. Bahayanya gini. Saya kasih contohnya. Ilmu syariat dan hakikat ini kata Pak Syekh antara marajal bahraini yaltaqiyan, itu ibarat lautan ada barzakh pembatas antara air asin dengan tawar. Jadi air asin ini syariat, tawar ini hakikat. Ada pembatasnya. Hati-hati nyampurnya. Ya. Dia sejalan tapi nggak boleh campur-campur. Maksudnya hati-hati cara menggunakannya, menyampurnya, bisa salah paham orang. Misalnya ini baju, ini anggap saja lah baju saya inilah, ini baju ini. Bapak nyebut baju saya ini apa? Baju saya ini Bapak sebut apa? Jubah, benar? Benar kan? Inilah aslinya syariatnya. Syariatnya ini jubah namanya, Pak. Tapi orang yang ilmunya sampai ke hakikat, ini mengerti dia jubah ini dari apa asalnya. Maka ketika dia sebut itu kapas itu. Nah, orang yang nggak ngerti hakikat, gila lo, masa lu bilang kapas? Ini jubah, weh. Kan gitu kan? Tapi kalau yang ngerti hakikat, dia senyum kan? Kenapa dia senyum? Ya ini jubah ini asalnya dari mana? Dari kain. Kain asalnya dari benang. Benang asalnya dari kapas. Jadi orang yang berhakikat, jangan dimunculkan hakikatnya, nanti terfitnah di tengah-tengah orang syariat. Tapi kalau sama-sama orang hakikat, itu kapas tuh sih katanya. Nah, senyum lah, ya udah sama-sama ngerti. Tidak ada bentrok. Nah, tapi kalau belum belajar hakikat, kita sebut kapas, kita dibilang gila nanti, Pak. Maka hati-hati menggunakan ilmu hakikat depan orang syariat. Itu kapas itu, bukan baju, bukan jubah itu gitu loh. Kapas itu. Nah, perang lah itu dah. Gak boleh. Jadi bilang saja, makanya kalau bahasa Tuan Syekh guru kita, salah satu mursyid, kita itu hakikat yang bersyariat. Artinya hakikat ada tempatnya, syariat ada. Jadi dalam alam syariat kita sebut syariatnya gitu. Jangan sebut hakikatnya. Kecuali kita bisa menjelaskannya. Ini sebenarnya adalah asalnya kapas. Ya, kan awalnya dari kapas, kemudian benang. Benang itu dibuat benang hitam menjadi kain. Setelah kain baru dibentuk menjadi baju, jubah, pakaian gitu. Nah, kalau kita bisa jelasnya gitu, orang paham. Nah, itu makanya perlu menjelaskan hakikat ini paling bagusnya orang syariat, tapi menguasai hakikat. Dia bisa runtun dari dalam, bisa dari dalam keluar, bisa dari luar ke dalam. Jadi mudah dia memahaminya. Tapi kalau dia nggak bisa menguasai dua-duanya, nanti itu kadang-kadang sering bentrok. Ya, nah di situ kadang-kadang orang syariat dengan hakikat bisa bentrok tadi. Karena masih orang syariat memaksakan syariatnya, orang hakikat memaksakan hakikatnya, ya perang lah. Ya gimana nggak perang? Nah itu yang membuat kadang-kadang makanya zaman dulu sebelum Al-Ghazali itu banyak pertentangan antara ulama fikih dengan ulama hakikat. Sampai nanti datang Imam Al-Ghazali baru disatukannya. Karena dia menguasai dua-duanya. Dia ahli fikih, dia ahli hakikat. Maka dia sambungkan itu. Sehingga ilmu hakikat ini diterima di kalangan umat Islam. Itu sejarahnya, Pak. Makanya Al-Ghazali itu dikenal dengan Hujjatul Islam. Dia dapat gelar sebagai hujjah bagi umat Islam seluruh dunia. Dan dia dapat gelar Bahrul Ulum, lautan ilmu di masanya. Karena dia menguasai banyak ilmu. Filsafat dia kuasai, kalam kuasai, fikih dia kuasai, usul fikih lagi, tasawuf dikuasainya juga, hadis Quran dikuasainya. Ya, walaupun penguasaan hadisnya memang mungkin tidak serinci ulama hadis khusus. Ya, kayak Bukhari, tak mungkinlah pula dalam ilmu hadis Al-Ghazali melebihi Bukhari, karena Bukhari khusus dia spesialis kan. Tapi secara umum dia kuasai. Makanya dia menulis Ihya Ulumuddin itu kan dia tidak mesti lihat kitab hadis. Dia dari hafalannya itu aja kan. Dia nulis itu pakai hafalan dia. Ribuan hadis itu dia tulis. Itu kelebihan Imam Ghazali. Ya. Begitu Pak ya. Cukup Pak Bambang ya.
Baik Pak Ustadz, terima kasih. Mungkin karena waktu sudah masuk suruk, kita akhiri saja untuk pengajian tausiah kita pada hari ini. Yang pasti dan kita usahakan dengan kuliah makrifat pengenalan pada Allah ini, mudah-mudahan kita lebih mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dan hati kita menjadi tenang. Sesuai dengan firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang tenang. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Bersihkanlah kalbu kami ya Rahman, sucikan kalbu kami ya Rahim. Bersihkan akal pikiran kami ya Rahman Rahimin. Jadikanlah ya Allah ruhani kami mengendalikan hawa nafsu kami. Jangan jadikan hawa nafsu kami mengendalikan ruhani kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa orang tua kami, anak istri, suami, keluarga kami ya Rahman, kakek nenek kami ya Rahim. Ampuni dosa kakek-kakek kami ya Allah, buyut kami sampai ke atas ya Rahman Rahimin. Ya Allah, ampuni juga dosa guru-guru kami, masyayikh kami, sucikan rohani mereka. Para pemimpin bangsa kami, para ulama bangsa kami, ampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma arham ummati Muhammad, Allahumma astur ummati Muhammad, Allahumma jibur ummati Muhammad, Allahumma ghfirli ummati Muhammad ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mahabbataka wa ma'rifatak kama ma'rifata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kama ma'rifata awliyaikal muhibbin minas sahabati wat tabi'in والتابعين التابعين والتابعين التابعين التابعين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك رزقا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا نصب إنك على كل شيء قدير. نسألك إماما عادلا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا مقبولا وزوجة صالحة ولدا صالح يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi